Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cukup dengan berjenggot untuk dapat masuk surga. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa aswaja adalah pencela sunnah Rasulullah SAW dan para ulama. Aswaja hanyalah singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jika ada seorang yang mengaku aswaja, maka tentu dia tidak akan mencela sunnah Rasulullah maupun mencela ulama. Contohnya, jika seorang aswaja menyebut-nyebut seputar berjenggot, bukan berarti mencela sunnah Rasulullah maupun mencela ulama yang berjenggot. Para sahabat pun menyebut-nyebut seputar berjenggot ketika mereka menanyakan orang-orang seperti Dzulkhuwaisarah At-Tamimi yang berjenggot. Hal tersebut dapat kita ketahui dalam riwayat yang termuat pada Syarah Sahih Muslim jilid 17 nomor 171 ketika menjelaskan tentang orang-orang seperti Dzulkhuwaisarah At-Tamimi An-Najdi atau Khawarij. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan sedikit keraguan, Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya. Matanya merah karena banyak menangis. Wajahnya memiliki 2 garis di atas pipinya, bekas air mata yang selalu mengalir. Kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam, dan janggut mereka pun lebat." Rasulullah SAW menjawab, "Camkan makna ayat ini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Khalid bin Walid bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah lembut, penuh perhatian dan cintai saudara-saudaramu, dan jadilah pelindung bagi mereka." Rasulullah SAW menegaskan bahwa ibadah kepada Allah Ta'ala yang dilaksanakan oleh orang-orang seperti Dzulkhuwaisarah At-Tamimi An-Najdi atau Khawarij adalah cukup jika tidak menimbulkan kesolehan seperti bersikap ramah, penuh kasih, mencintai orang-orang miskin dan papa, lemah lembut, penuh perhatian dan mencintai saudara muslim dan menjadi pelindung bagi mereka. Intinya adalah jika kita menjalankan sunnah Rasulullah seperti berjenggot, seharusnya terwujud akhlakul karimah. Hal tersebut serupa dengan sebuah nasihat, yakni janganlah jenggotmu menutup mata hatimu dan jangan pula matamu tidak terbuka seperti mata kakimu untuk melihat atau peduli dengan sekelilingmu. Orang-orang seperti Dzulkhuwaisarah dari Bani Tamim An-Najdi, yakni orang-orang yang pemahamannya telah keluar dari pemahaman mayoritas kaum muslim, yang disebut juga dengan Khawarij. Khawarij adalah bentuk jama' atau plural dari Kharij, bentuk isim fa'il, artinya yang keluar. Orang-orang seperti Dzulkhuwaisarah dari Bani Tamim An-Najdi, mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujah bagi mereka, namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul suatu sekte, firqah atau kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran, di mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula sholat kalian daripada sholat mereka, juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujah bagi mereka, namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka. Sholat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Hadis riwayat Muslim. Salat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan, mempunyai makna majaz, yakni maknanya salat mereka tidak sampai ke hati. Salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sehingga mereka semakin jauh dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh darinya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, surat Al-Ankabut ayat 45. Wallahu a'lam bishawab.